Halo, aku Lewi Pengidai, dan inilah kesaksianku. Empat bulan lalu, tepatnya tahun lalu 2023, aku mengakhiri masa purna tugasku sebagai seorang guru. Memang gak pernah nyangka dan gak pernah aku tahu ya rencana Tuhan itu seperti apa. Niat sebagai seorang guru pun gak pernah terlintas, gak pernah ada hasrat ingin menjadi seorang pendidik. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan kita sebuah kepercayaan dan itu kita bisa laksanakan dengan baik, kita diberi kemampuan. Bahkan aku pun gak nyangka bisa sampai 10 tahun sebelumnya menjadi seorang guru. Tapi akhirnya di bulan Juli, tepatnya aku harus selesai atau bisa dibilang purna tugas sebagai seorang guru di Indonesia. Memang perjalanan berat banget karena nggak ada yang tahu ya, dan nggak ada yang mengharapkan di usia yang masih sekarang masih bisa mempunyai tenaga yang cukup, masih mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk belajar hal-hal baru. Tapi aku harus selesai dengan masa purna tugasku. Aku memulai start dari bulan Juli. Selama 4 bulan benar-benar aku menjadi pribadi yang bingung. Bisa dibilang bingung, takut, gak tahu mau seperti apa. Karena jangankan mikir hari esok, hari ini kita mikir mau makan apa itu nggak tahu, mau harus berbuat apa nggak tahu, dengan keadaan kondisi yang benar-benar membuat diri kita tanda petik tertekan. Itu hari ke hari itu seperti gelap. Tapi benar-benar kalau kita percaya betul, namanya orang kalau udah percaya sesuatu gitu ya, manusia itu dilaksanakan dengan baik, apalagi kalau kita benar-benar menaruh kepercayaan kita ke Tuhan. Aku berkali-kali melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidupku, meskipun aku sendiri juga banyak salah, banyak dosa, banyak hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi keselamatan itu benar-benar Tuhan berikan sekali dan selama-lamanya Tuhan tetap berikan. Artinya begini, keselamatan secara rohani memang kita dapatkan dan itu sudah menjadi keputusan final dari Tuhan. Tapi dalam keseharian hidup kita, kita juga diselamatkan jiwa kita, diselamatkan cara berpikir kita, diselamatkan cara pandang kita melihat hal-hal yang mungkin tanda petik secara manusia ini gak mungkin deh lo bisa nyampe ke situ. Lo gak mungkin deh lo bisa melewati fase ini. Lo gak mungkin deh lo akan berada di titik sampai sini. Itu kalau bukan karena Tuhan, kita gak ada artinya. Jadi benar-benar aku pribadi jadi bersyukur banget. Aku menyembah Tuhan yang benar, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Raja di atas segala raja, yang benar-benar membuat aku selama 4 bulan fight, bertahan, dan bahkan melihat benar-benar kuasa Tuhan itu nyata menyelamatkan aku. Aku udah cari-cari pekerjaan. Wah, kalau banyak orang bilang, lu scroll deh di Google, cari pekerjaan, banyak banget tuh, cari. So, aku tiap malam pokoknya kalau udah istri dan anakku tidur di dalam kamar, aku pasti akan ke teras depan rumahku, aku duduk, aku scroll terus cari pekerjaan. Lalu aku sambil berdoa gitu, menangis gitu. Gak mungkin aku gak diselamatkan Tuhan, aku selalu berkata dalam hati gitu. Gak mungkin Tuhan tidak menolongku. Aku percaya, terus sambil scroll. Memang waktu Tuhan itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tapi tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Itu yang benar-benar aku pegang benar. Gak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Karena Tuhan sudah berjanji untuk diri kita.
kita akan terus diselamatkan, kita terus diberikan suatu kemenangan yang pasti bersama Dia. Jadi saat aku scroll, aku benar-benar sudah pusing ya istilahnya kalau sebagai manusia itu. Udah nggak tahu lagi ya. Lamar, di interview sekian kali dengan tanda petik orang dalam. Kalau banyak kan manusia bilang, lu pasti kalau bukan karena orang dalam nggak mungkin lah lu keterima kerja gini. Faktanya enggak gitu. Faktanya aku pribadi merasakan sudah pakai orang dalam dunia pekerjaan, tapi Tuhan tidak memberikan itu. Tuhan tidak mengizinkan itu. Sampai 7 kali aku memakai tanda petik orang dalam gitu. Orang yang udah top lah, pokoknya udah lo pokoknya sekali kasih dia, lo masuk kerja deh, aman, tenang. Enggak. Pusing dong, stres sebagai pribadi manusia. Wah, gila. Gue udah pekerjaan, pengalaman bekerja ada, sarjana udah, dan usia masih cukup energik gitu ya untuk melakukan suatu kegiatan. Tapi kenapa Tuhan sampai detik ini selama 4 bulan tadi, dari bulan Juli tahun 2023, aku benar-benar fight banget mencari sana sini, berdoa benar-benar. Sampai akhirnya aku waktu worship bersama keluarga aku bangun mesbah keluarga sama istri dan anakku setiap hari gitu ya. Aku menemukan sebuah khotbah tentang Tuhan Yesus di Danau Galilea. Inti dari khotbah tersebut adalah kenapa sih Tuhan nggak langsung meredakan badainya gitu? Kenapa sih Tuhan nggak langsung menenangkan badainya? Yang Tuhan mau adalah menenangkan hatinya dulu. Di situ aku langsung minta ampun sama Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus, aku mohon ampun. Mungkin dalam diri aku suka mengandalkan manusia. Aku masih suka mengandalkan link-link yang tanda petik tadi orang dalam. Aku benar-benar minta ampun. Dan aku minta supaya tetap hatiku tenang, aku tetap bisa memuji Engkau. Aku yakin Tuhan pasti menolongku. Sampai akhirnya di bulan Oktober aku dapat telepon dari sahabatku, kakak asuhku juga, senior aku juga. Beliau menelepon aku dengan, Leo, lu datang deh ke sini, ke salah satu mall di Jakarta Selatan. Kita lagi mau buat job fair gitu, expo. Lu datang deh, lu coba. Jujur banget sih dalam hati, kayak udah males gitu ya. Aduh, gile udah jauh. Terus gue kayak nggak ada kepastian gitu ya. Aku waktu itu mikirnya bener, aduh, jauh nggak ada kepastian, dan kalau dikenalin lagi tuh udah kayak udah males gitu. Karena secara daging kita dikenalin yang kemarin tuh kayak udah begitu ya. Tapi nggak tahu kenapa setelah telepon itu bareng kakak asuhku itu, seniorku juga, aku ngobrol sama istriku, bilang, gimana, kita mau ke sana nggak? Mau nggak papa coba ngelamar kerja di situ untuk ikut job fair expo-nya? Ya udah deh, ayo kita jalan. Sampai akhirnya 6 Oktober aku harus ke sana, ke salah satu mall di Jakarta Selatan untuk acara job fair expo-nya. Setelah aku keliling dan aku ya coba ngelamar sekitar 3 gitu ya. Selesai keluar ngelamar, aku ketemu lagi dengan kakak asuhku juga, yang seniorku juga yang tadi menelpon aku. Dia bilang, gimana Dek? Lo udah ngelamar di mana aja? Ngelamar sini Kak. Oh, pas banget. Nih, kenalin nih. Ini nih salah satu yang tadi tempat lo lamar kerja. Jujur banget lagi dalam hati, aduh ya Tuhan. Wah, aku dikenalin terus gitu ya. Ya udah kesel gitu ya, udah kayak aduh udah nggak mood nih dengan, tapi ya udah nggak apa-apa. Aku tetap bersukacita aja kalau ada orang yang mau berbicara sama aku. Udah, aku kenalan dengan salah satu pimpinan perusahaan tersebut, dan sampai akhirnya aku pulang sampai rumah, aku bicara sama istriku,
aku bilang sama istriku benar-benar momen itu, Mama, itu tadi CV terakhir Papa. Kalau sampai nggak keterima juga, bulan depan Papa akan coba ngelamar jadi OB atau security sekolah yang dekat rumah. Nggak apa-apa, yang penting tiap bulan itu ada pemasukan. Karena selama 4 bulan itu nggak ada tanda petik pemasukan gitu ya. Sebagai seorang laki-laki dan juga suami, harus berpikir dan gimana nih supaya bisa makan. Kalau hari itu pada 4 bulan itu aku dan keluargaku masih makan roti manis aja itu udah bersyukur banget ya. Harus kalau masih bisa minum air putih itu udah bersyukur banget. Sampai akhirnya selesai aku ngomong bicara begitu dengan istriku, 3 hari kemudian aku ditelepon salah satu stafnya ya, staf dari pimpinan tersebut gitu, bahwa dengan Pak Lewi ya kita mau mengundang interview di tempat yang Bapak sudah lamar. Wah, ini udah dalam hati manusia, ya ampun, interview lagi, ya sudahlah, kita coba aja. 3 hari kemudian sudah janjian, ketemu langsung dengan pihak HRD-nya, ditanya macam-macam ABCDFZ, lalu disuruh nunggu, ditanya lagi langsung sama bagian markomnya ABCDFZ, disuruh nunggu, enggak. Ternyata detik itu juga Tuhan benar-benar menjawab doaku. Aku langsung diterima pekerjaan di tempat itu. Dengan luar biasa Tuhan memberi aku suatu kesempatan yang membuat aku sampai benar-benar terkagum dan menangis. Aku sampai jalan pulang tuh kayak bangga banget gitu, kayak Tuhan benar-benar memberkati aku dengan luar biasa. Sampai aku ingat salah satu firman Tuhan yang memberikan aku kekuatan di 1 Samuel 18 ayat 14 dengan bunyinya seperti ini. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya, Daud berhasil di segala perjalanannya. Perjalanannya bukan hanya fisik untuk dia menyerang Goliat, tapi apa yang dia pikirkan itu juga perjalanan pikiran dia. Itu yang membuat dia berhasil. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berani maju ke depan itu juga karena Tuhan. Dia memikirkan alat apa yang untuk menyerang Goliat itu juga karena Tuhan. So, kita bersyukur banget dan aku pribadi bersyukur Tuhan menyelamatkan dan memulihkan keluarga aku. Tuhan juga pasti menyelamatkan dan memulihkan keluarga kita semua. Enjoy dan God bless you.